Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pada akuntansi keberlanjutan dengan mengambil eh, PT Pembangunan Perumahan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ketut Faret Wijaya dengan nomor NIM akhir 1182. Sebelum melanjutkan ke GRI, baik sebelumnya kita akan melihat latar belakang dari PT Pembangunan Perumahan TBK atau yang lebih dikenal dengan PT PP, yang memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pemain kunci dalam industri konstruksi di Indonesia. Berawal dari nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1953, PT PP ini tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha milik negara (BUMN) yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan gedung. Sejak saat itu, perusahaan ini telah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional, mengerjakan berbagai monumental, mulai dari perumahan, gedung-gedung bertingkat, jalan, jembatan, hingga infrastruktur, energi, dan kelautan. Dengan pengalaman puluhan tahun, PT PP telah membuktikan kapabilitasnya dalam menghadirkan proyek-proyek berkualitas tinggi, menjadikannya salah satu kontraktor terkemuka dan terpercaya di Indonesia. Yang pertama yaitu pada GRI 303-1, dijelaskan bahwa PT PP ini mengakui pentingnya air sebagai sumber daya bersama double komitmen untuk mengelola penggunaannya secara bertanggung jawab demi meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan mengambil air dari berbagai sumber termasuk PDAM, air tanah, air hasil, pengeringan area konstruksi, air hujan, dan air reverse osmosis untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor dan proyek konstruksi. Dalam upaya efisiensi, PT PP menerapkan berbagai langkah konservasi air, seperti penggunaan air secukupnya untuk mengurangi limbah, pemasangan perangkat hemat air pada sanitasi, kampanye penghematan air melalui slogan, pemanfaatan sumber air alternatif di lokasi kerja, serta perbaikan kebocoran pada sistem perpipaan. Pengawasan dan pemantauan penggunaan air dilakukan secara berkala di seluruh lokasi proyek. Selain itu, PT PP juga mengelola air limbah sesuai standar baku mutu yang berlaku, termasuk mengolah air terkontaminasi melalui kolam pengolahan sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Komitmen ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan yang berkualitas, termasuk dalam pelaporan standar GRI untuk periode 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2024. Selanjutnya itu GRI 303-2. PT PP TBK menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan dampak yang berkaitan dengan pembuangan air. Selaras dengan GRI 303-2, perusahaan berupaya mengelola air secara menyeluruh, mencakup penggunaan, konsumsi, pengolahan, hingga pembuangan limbah, serta manajemen risiko kontaminasi. Ini dilakukan dengan memastikan pemanfaatan air yang bijaksana melalui langkah-langkah efisiensi seperti penggunaan perangkat hemat air, pemanfaatan sumber air alternatif seperti air dewatering dan air hujan, serta perbaikan kebocoran pipa. Lebih lanjutnya, PT PP memiliki prosedur ketat dalam pengelolaan air limbah, termasuk pengujian kualitas air, pengolahan air terkontaminasi melalui kolam pengolahan, dan penerapan standar minimum untuk kualitas efluen sebelum dibuang. Komitmen ini diperkuat dengan kerjasama bersama pihak ketiga yang berwenang untuk pengelolaan limbah. Dan pada tahun 2024, perusahaan melaporkan tidak adanya manfaat signifikan dari operasionalnya. Kesimpulannya, yaitu PT PP mengintegrasi praktik pengelolaan air yang bertanggung jawab sebagai bagian integral dan strategi keberlanjutan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan menjaga kualitas sumber daya air. Yang selanjutnya yaitu PT GRI 303-3. PT PP mengambil air dari berbagai sumber seperti PDAM, air tanah, air hasil pengeringan, air hujan, dan air reverse osmosis. Jadi perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa penggunaan air yang berlebihan dapat berdampak ketersediaan air bersih. Oleh sebab itu, PT PP berkomitmen untuk meminimalkan dampak
terhadap sumber air yang digunakan agar tidak merugikan masyarakat sekitar, serta menerapkan kebijakan penggunaan air secara bijaksana. Langkah-langkah konkret dilakukan antara lain menggunakan air secukupnya untuk mengurangi limbah, memasang perangkap penghemat air, memanfaatkan sumber air alternatif di lokasi pekerjaan, dan segera memperbaiki kebocoran pada sistem perpipaan. Selanjutnya itu GRI 303/4. Jadi, PT-PP secara komprehensif mengelola aspek pembuangan air, yang merupakan bagian dari kategori material, air, dan efluen dalam pelaporan keberlanjutan mereka, sesuai dengan standar GRI 303/4. Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan dampak terhadap sumber daya air bersama dan memastikan penggunaan air yang bijaksana di seluruh operasionalnya. Dalam upaya pengelolaan air limbah, PT-PP menerapkan sistem pembuangan yang sesuai dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan. Mereka juga menetapkan standar minimum untuk berkualitas efluen yang dihasilkan dan mengelola air berkomputasi melalui kolam pengolahan dan pengujian ketat sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Langkah-langkah konkret lainnya mencakup penggunaan air secara hemat untuk mengurangi limbah, pemasangan perangkat penghemat air, pemanfaatan sumber air alternatif, serta perbaikan kebocoran pada sistem perpipaan. Sebagai bukti komitmen ini, semua periode pelaporan tahun 2004 PTPP tidak mencatat adanya tumpahan signifikan yang berasal dari proses pengelolaan usaha perusahaan. Selanjutnya yaitu GRI 303/5. Jadi, PTPP ini menyadari bahwa, air itu adalah sumber daya bersama yang krusial untuk aktivitas bisnis mereka, baik untuk keperluan domestik, perkantoran maupun berbagai proses konstruksi seperti pengadukan semen, pencucian kendaraan. Mengakui potensi dampak penggunaan air berlebihan terhadap ketersediaan air bersih, PTPP secara aktif menerapkan langkah-langkah konversasi dan efisiensi ini termasuk penggunaan air yang bijaksana untuk mengurangi limbah, pemasangan perangkat hemat air, penggunaan sumber daya air alternatif seperti air hasil dewatering, dan air hujan serta perbaikan cepat terhadap kebocoran pada sistem perpipaan. Lebih lanjutnya itu perusahaan juga memanfaatkan air daur ulang dari unit pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selanjutnya yaitu ada GRI 304/2 dan 304/4. Namun, pada GRI ini, saya tidak bisa memberikan tanggapan spesifik seperti sebelumnya karena karena, data yang diberikan kurang untuk memberikan suatu pendapat. Selanjutnya itu pada GRI 304/3. Pelaporan GRI 304/3 ini adalah habitat yang dilindungi atau direstorasi oleh PT-PP, mencerminkan upaya serius perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Ini menunjukkan bahwa PT-PP tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memiliki kesadaran dan tindakan nyata untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem di area yang terpengaruh. Komitmen ini penting dalam membangun citra perusahaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara global. Untuk evaluasi yang lebih mendalam, detail mengenai luas habitat yang dilindungi, jenis upaya restorasi, dan hasil yang dicapai akan sangat relevan. Dan GRI 305/1, 305/4, 305/6, 305/7. Saya juga tidak dapat menarik kesimpulan karena kurangnya informasi yang diberikan dalam laporan keberlanjutan. Selanjutnya itu GRI 305/2. PT-PP telah menunjukkan langkah positif dalam pelaporan emisi Cakupan 2, maaf. Ini mencerminkan kesadaran perusahaan akan dampak operasionalnya terhadap perubahan iklim. Dengan melaporkan emisi ini, PT-PP tidak hanya memenuhi standar transparansi GRI, tetapi juga membuka jalan untuk identifikasi peluang efisiensi energi dan transisi menuju sumber daya energi yang lebih bersih. Penting untuk dicatat bagaimana PT-PP menyajikan data ini, apakah dengan tren tahunan, target pengurangan, atau inisiatif spesifik untuk mengurangi ketergantungan pada energi dengan intensitas karbon tinggi. Aspek-aspek ini akan menunjukkan seberapa proaktif perusahaan dalam mengatasi emisi yang tidak berlangsungnya.
Selanjutnya yaitu GRI 305-3. Pelaporan ini, menunjukkan bahwa komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas lingkungan yang lebih luas. Meskipun menantang dalam pengumpulannya, data ini sangat krusial untuk mendapatkan gambar komprehensif mengenai jejak karbon perusahaan. Dengan memahami dan mengelola emisi Cakupan 4, Cakupan 3, PT-PP dapat mengidentifikasi area-area strategis untuk pengurangan emisi di seluruh rantai nilainya, mendorong inovasi yang lebih hijau, serta berkontribusi pada pencapaian target berkelanjutan nasional dan global. Hal ini juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor, pelanggan, dan pemangku kepentingan yang semakin peduli terhadap dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu GRI 305-5, yang dimana menunjukkan bahwa komitmen kuat terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sejalan dengan standar GRI 305-5. Perusahaan ini secara aktif mendukung inisiatif pemerintah Indonesia terkait penurunan emisi GRK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, Nomor 71 Tahun 2011. Sebagai wujud nyata komitmen ini, PT-PP telah menetapkan peta jalan atau roadmap Net Zero Emission atau NZE, menargetkan pengurangan intensitas emisi GRK sebesar 15% untuk Cakupan 1 dan Cakupan 2. Meskipun pada tahun 2023, belum ada penetapan tahun dasar atau baseline, perhitungan total emisi untuk tujuan reduksi PT-PP telah menyusun roadmap ESG 2024 hingga 2028 pada tahun 2024. Roadmap ini mencakup penetapan tahun dasar dan total emisi yang akan menjadi landasan bagi upaya pengurangan emisi ke depan, yang ditetapkan melalui keputusan direksi nomor 041-SK-PP-DIR-2024. Pengungkapan ini mencerminkan keseriusan perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan dari operasionalnya, khususnya terkait emisi GRK. GRI 306-1 ini merefleksikan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan mengungkapkan timbulan limbah dan dampak signifikan yang terkait, PT-PP tidak hanya memenuhi standar pelaporan internasional, tetapi juga mendorong dirinya sendiri untuk terus inovasi dalam upaya pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, dan juga mitigasi dampak lingkungan. Ini adalah langkah penting menuju operasional konstruksi yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu GRI 306-2. Komitmen ini, terhadap pengelolaan limbah yang bertanggung jawab menunjukkan kesadaran perusahaan akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam operasionalnya. Hal ini mencerminkan pendekatan proaktif untuk meminimalkan jejak ekologis dan mematuhi regulasi terkait lingkungan. PT-PP menunjukkan praktik yang baik dalam mengelola dampak limbah. Dengan menerapkan standar GRI 306-2, perusahaan tidak hanya berupaya untuk mengurangi dampak negatif limbah, tapi juga berpotensi menciptakan nilai limbah melalui efisiensi sumber daya dan inovasi dalam pengelolaan limbah. Ini adalah langkah positif menuju operasionalnya yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. GRI 306-3, saya tidak bisa menarik kesimpulan ataupun memberikan tanggapan karena yang diberikan informasi yang kurang spesifik. Selanjutnya yaitu GRI 306-4, yang dimana komitmen perusahaan terhadap pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Angka yang disajikan dalam indikator merefleksikan volume limbah yang berhasil didaur ulang, digunakan kembali, dikomposkan, atau diolah dengan cara lain yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan membuangnya langsung ke tempat pembuangan akhir. Semakin tinggi angka limbah yang dialihkan, semakin efektif upaya PT-PP dalam mengurangi jejak karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga inisiatif proaktif perusahaan dalam menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Dengan mengurangi ketergantungan pada pembuangan akhir, PT-PP turut berkontribusi pada konservasi sumber daya, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan mitigasi pencemaran lingkungan yang pada akhirnya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu GRI 306-5. PT-PP sebagai entitas konstruksi dan investasi tentu menghasilkan berbagai jenis limbah, mulai dari limbah konstruksi, limbah domestik, hingga limbah berbahaya. Pelaporan GRI 306-5 akan menuntut transparansi mengenai jumlah jenis limbah yang pada akhirnya tidak dapat didaur ulang,
digunakan kembali atau diberlakukan, sehingga harus berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Keberhasilan PTPP dalam memenuhi indikator ini mencerminkan efektivitas strategi pengelolaan limbah mereka secara keseluruhan. Ini juga menunjukkan sejauh mana perusahaan telah mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular dan dalam operasionalnya, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Komitmen pada PTPP untuk melakukan sesuai dengan standar GRI, termasuk GRI 306 Step 5, adalah langkah positif menuju transparansi dan akuntabilitas lingkungan. Data mengenai limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir atau TPA akan menjadi indikator kunci kinerja kementerian PTPP, menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola jajak limbahnya. Idealnya, laporan ini akan mencakup target pengurangan limbah, inisiatif spesifik untuk mencapai target tersebut, yang akan memperkuat posisi PTBP sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara lingkungan. Selanjutnya itu ada GRI 308 dan 308-2, di mana saya tidak bisa menarik kesimpulan atau memberikan tanggapan karena informasinya kurang spesifik mengenai seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan dan dampak lingkungan negatif dalam praktek rantai pemasokan dan tindakan yang telah diambil. Selanjutnya itu ada GRI 403-1 yang dimana menunjukkan komitmen kuat terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Dengan menerapkan sistem manajemen K3 yang berstruktur, jadi perusahaan telah mengadopsi standar internasional dan regulasi nasional untuk memastikan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, termasuk karyawan, kontraktor, dan subkontraktor. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan prosedur dan program pelatihan K3 yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk mencegah insiden penyakit akibat kerja. Selanjutnya yaitu 403-2 yang dimana perusahaan secara aktif melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di setiap proyek atau area operasionalnya. Ini melibatkan proses evaluasi sistematis untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risikonya, dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu, PTPP juga memiliki prosedur yang jelas untuk investigasi insiden, memastikan setiap kejadian ditinjau untuk mengidentifikasi akar penyebab dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Selanjutnya itu selanjutnya itu GRI 403-3 yang di mana PTPP mendorong partisipasi aktif dari pekerja dalam isu-isu K3, mekanisme konsultasi dan komunikasi yang transparan dibangun untuk memastikan masukan dari pekerja dipertimbangkan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan K3. Keberadaan komite gabungan manajemen pekerja atau perwakilan K3 menunjukkan adanya wadah formal bagi diskusi, pengambilan keputusan, dan pemantauan kinerja K3 yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pendekatan partisipasif. Selanjutnya itu GRI 403-4 yang mana walaupun laporan ini tidak merinci spesifik semua topik K3 yang tercangkup dalam perjanjian dengan serikat pekerja, PTPP memiliki komitmen untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan perwakilan pekerja. Isu-isu K3 seperti kondisi kerja aman, pelatihan K3, dan prosedur pelaporan insiden kemungkinan besar menjadi bagian dari diskusi dan kesepakatan formal demi memastikan hak-hak pekerja terkait K3 yang terlindungi. Selanjutnya yaitu GRI 403-5 yang di mana PTPP secara rutin menyelenggarakan program pelatihan K3 bagi seluruh pekerjanya. Pelatihan ini mencakup berbagai topik mulai dari penggunaan alat pelindung diri atau APBD yang benar, prosedur darurat, penanganan material berbahaya, hingga kesadaran akan resiko spesifik di lokasi kerja. Pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan resiko pekerja masing-masing, memastikan setiap pekerja memiliki pemahaman memadai tentang bagaimana bekerja dengan aman. Selanjutnya yaitu GRI 403-6 di mana selain aspek keselamatan, PTPP juga memberikan perhatian pada kesehatan pekerjanya. Hal ini melibatkan dari penyediaan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan rutin atau MCU, klinik kesehatan di lokasi kerja, atau program-program promosi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik atau mental pekerja. Program-program ini dirancang untuk mendukung gaya hidup sehat dan mencegah penyakit. Selanjutnya itu GRI 403-7 yang di mana PT-BP menyadari bahwa risiko K3 tidak hanya berlaku pada karyawannya, tetapi juga bagi non-karyawan seperti kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung area operasional. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan standar K3 yang sama ketatnya memastikan semua pihak melibatkan proyek mematuhi peraturan K3 yang berlaku. Ini seringkali melibatkan pelatihan K3 wajib, pengawasan ketat, dan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait.
Selanjutnya yaitu GRI 403/8. PT-BP menyadari bahwa risiko K3 tidak hanya berlaku bagi karyawannya, tetapi juga bagi non-karyawan seperti kontraktor dan subkontraktor, dan pengunjung area operasional. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan standar K3 yang sama ketatnya dengan memastikan semua pihak yang terlibat dalam proyek mematuhi peraturan K3 yang berlaku. Ini seringkali melibatkan pelatihan K3 wajib, pengawasan ketat, dan berkoordinasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya yaitu GRI 403/9. eh, Jadi sistem manajemen K3 PT-PP ini mencakup seluruh unit bisnis, proyek, dan area operasionalnya. Perusahaan ini menunjukkan bahwa standar, dan prosedur K3 diterapkan secara konsisten di semua tingkatan dari kantor pusat hingga lokasi proyek. Cakupan yang luas ini memastikan bahwa kebijakan K3 tidak hanya sebatas teori tetapi juga diimplementasikan secara menyeluruh di lapangan. KRI 403/10, yang di mana laporan keberlanjutan PDPP biasanya akan mencantumkan data terkait cedera terkait pekerjaan, termasuk angka frekuensi dan tingkat keparahan cedera, serta jumlah fatalitas. Bila ada, perusahaan memiliki target untuk mengurangi angka kecelakaan dan berupaya mencapai zero insiden. Data ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program K3 dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu KRI 404/1, yang di mana dalam laporan keberlanjutannya, PT-BP ini mengungkapkan bahwa rata-rata jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan per tahun. Indikator ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Data yang disajikan biasanya akan memisahkan jam pelatihan berdasarkan kategori karyawan, untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai pemerataan kesempatan pelatihan. Perusahaan cenderung mengukur ini sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan memastikan mereka memiliki keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan bisnis. Selanjutnya yaitu GRI 404/2, yang di mana PPTPP ini menjabarkan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan karyawannya, serta program bantuan peralihan. Jika ada program peningkatan keterampilan ini dapat meliputi pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, program sertifikasi, atau pelatihan soft skill yang relevan untuk kebutuhan industri konstruksi dan investasi. Sementara itu, program bantuan peralihan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap karyawan yang mungkin berdampak oleh restrukturisasi, atau perubahan organisasi seperti pelatihan ulang atau dukungan penempatan kerja baru. Selanjutnya yaitu GRI 404/3, yang di mana laporan ini memuat persentase karyawan yang telah menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir mereka. Tinjauan kinerja secara berkala adalah instrumen penting untuk memberikan umpan balik, menetapkan tujuan, dan mengidentifikasi area pengembangan bagi karyawan. Adanya diskusi mengenai da pengembangan karir dalam tinjauan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada evaluasi kinerja masa lalu, tetapi juga perencanaan masa depan karyawan dalam organisasi. Selanjutnya yaitu GRI 413/1, yang di mana PT-PP menunjukkan komitmen yang baik terhadap tanggung jawab sosial dengan melibatkan masyarakat setempat dalam operasionalnya. Melalui penilaian manfaat dan program pengembangan, perusahaan berusaha untuk meminimalkan, dampak negatif dan memaksimalkan kontribusi positifnya terhadap komunitas di mana, mereka beroperasi, mendukung keberlanjutan dan penerimaan sosial atas proyek-proyeknya. Selanjutnya yaitu GRI 413/2, yang di mana menyatakan bahwa PT-BP mengakui adanya potensi dampak, eee, negatif yang signifikan dari operasinya terhadap masyarakat setempat, serta mengelola dampak-dampak aktual yang mungkin timbul. Dampak industri konstruksi, dampak seperti kebisingan, debu, lalu lintas, perubahan lanskap, atau bahkan pemindahan penduduk, adalah hal yang mungkin terjadi. Dengan melaporkan GRI 413/2, PT-PP menunjukkan transparansi dan kesadaran akan resiko-resiko ini. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki sistem atau prosedur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola dampak-dampak negatif tersebut. Selanjutnya yaitu GRI 416/1.
Berdasarkan laporan PTPP menunjukkan bahwa komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan dalam produk dan layanannya setelah dengan menerapkan berbagai sistem manajemen mutu dan standar keselamatan kerja. Perusahaan secara berkala melakukan penilaian risiko terkait produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk identifikasi potensi dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan pelanggan, serta pihak lain yang terkena dampak. Ini mencakup proses perencanaan yang matang, pemilihan material yang aman, serta penerapan prosedur kerja yang sesuai dengan standar keselamatan nasional dan internasional dalam setiap proyek konstruksinya. PTPP ini juga melakukan tinjauan purna jual atau purna karya untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang telah diserahkan tetap memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan sepanjang siklus hidupnya. Laporan secara eksplisit menyebutkan bahwa perusahaan memiliki prosedur untuk mengelola dan memitigasi dampak potensialnya. Selanjutnya yaitu PRI 416 step 2, ya di mana laporan keberlanjutan ini, tidak secara spesifik merinci jumlah atau jenis insiden ketidakpatuhan terkait dampak kesehatan dan keselamatan produk dan layanan yang mengakibatkan denda, hukuman moneter, atau khusus hukum. Laporan umumnya berfokus pada upaya pencegahan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun pada PRI 416 step 2 ini, eee tidak memberikan informasi yang spesifik, sehingga saya tidak bisa memberikan kesimpulan ataupun tangkapan tentang GRI 416 step 2. Sekian presentasi dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya matur paling Parmesanti. Om Santi 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 Om.